Militer China di pintu gerbang NATO. Pada tanggal 12 Juli Dr. Underscore, seorang penulis politik terkenal, menerbitkan sebuah artikel di The Epoch Times yang menganalisis kehadiran militer China di dekat pintu gerbang NATO. Dia menulis bahwa pasukan China telah berlatih di negara Eropa Timur, Belarus, menurut rezim Belarus. Konon, tentara pembebasan rakyat China berada di sana untuk melakukan latihan kontraterorisme bersama yang dimulai pada tanggal 8 Juli dan akan berakhir pada tanggal 19 Juli. Namun, kota Brest di Belarus, tempat mereka berlatih, berada di perbatasan dengan Polandia, anggota aliansi NATO. Pilihan Beijing dalam memilih mitra latihan ini cukup aneh, terutama karena Rusia mengancam perang nuklir terhadap NATO karena dukungannya terhadap Ukraina. Belarus mengizinkan Rusia untuk menempatkan senjata nuklir dan melakukan latihan nuklir bersama. Latihan China-Belarus dijadwalkan tak lama setelah Belarus bergabung dengan Shanghai Cooperation Organization, SCO, yang mencakup China, Rusia, dan Iran dan dianggap sebagai aliansi anti-AS. Pada pertemuan terbaru mereka di Kazakhstan pada tanggal 3 Juli SCO menekankan tidak hanya misi kontraterorisme mereka tetapi juga upaya melawan ketidakstabilan domestik, menurut Reuters. Hal ini mengkhawatirkan bagi masyarakat sipil di negara-negara yang mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia. Setiap anggota SCO yang menghadapi terlalu banyak protes pro-demokrasi dapat mencari bantuan dari Partai Komunis China, PKC, untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi para pembangkang. PKC, yang terkenal dengan tindakan mereka selama Tiananmen Square, selalu bersemangat untuk memperluas pengaruh dan kemampuan pengawasan mereka. Misi kontra-terorisme SCO dipertanyakan mengingat dukungan Beijing untuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Pada tanggal 8 Juli Moskow membom target di seluruh Ukraina, termasuk rumah sakit anak terbesar di Kyiv, yang menyebabkan setidaknya 31 kematian. Sayangnya, Hongaria juga terlibat. Meskipun menjadi sekutu NATO, pemimpin Hongaria Viktor Orbán mengunjungi Beijing pada tanggal 7 Juli untuk menjanjikan hubungan yang lebih dalam. 2 hari sebelumnya, Orbán bertemu dengan Putin di Moskow. Kunjungan-kunjungan ini direncanakan secara diam-diam dan bertentangan dengan upaya NATO untuk menjaga front yang bersatu melawan ancaman besar yang dipimpin oleh PKC. China dan sekutunya menggunakan kekuatan veto Orbán di NATO dan Uni Eropa untuk keuntungan mereka. NATO akhirnya menyadari ancaman PKC meskipun jaraknya di Belarus. Sejak PKC mengerahkan rudal balistik antar benua DF-31 pada tahun 2006, seluruh Eropa berada dalam jangkauan senjata nuklirnya. Beijing sepenuhnya mendukung Moskow bahkan di tengah ancaman nuklir Putin terhadap Eropa dan AS. Sekarang China bekerja sama dengan Rusia tepat di depan pintu NATO. NATO mengecam dukungan PKC untuk perang Rusia. Beijing membeli minyak dan gas Rusia dan menjual komponen senjata ke Rusia yang digunakan melawan Ukraina. Keterlibatan erat pemimpin Orbán dengan China komunis sangat mengkhawatirkan. Bagi para realis seperti Orbán, semua negara adalah sama terlepas dari sistem politik mereka, dan mereka mengikuti kepentingan nasional mereka. Namun, pandangan ini mengabaikan sejarah, sains, dan prinsip dasar hubungan internasional. Diktator mempertahankan kekuasaan dengan menekan populasi mereka dan menjaga ketegangan militer tinggi dengan tetangga, membangun nasionalisme yang menstabilkan pemerintahan mereka. Memperluas wilayah dengan mengorbankan tetangga lebih lanjut mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Demokrasi sangat berbeda. Kami menghargai ide bahwa pagar yang baik menciptakan tetangga yang baik. Pers bebas demokratis dan pemilih menghukum pemimpin yang berperang dan merusak perdagangan tanpa alasan yang jelas. Demokrasi lambat untuk marah, tetapi sekali diprovokasi, mereka lebih gigih dan lebih berkomitmen untuk berjuang daripada kediktatoran. Memperlakukan demokrasi dan otokrasi sebagai jenis negara yang sama dan sama-sama layak untuk persahabatan, perdagangan, dan komitmen aliansi adalah kesalahan fatal yang kami buat dalam meningkatkan perdagangan dengan China sejak tahun 1970-an. Sekarang ini kembali menghantui kita dalam bentuk tentara PKC di depan pintu kita. Aliansi, tanpa batas, antara Xi Jinping, Vladimir Putin, dan sekarang mungkin Alexander Lukashenko adalah risiko bagi Barat dan harus mendapatkan lebih banyak perhatian.